Selamat sore, perkenalkan saya dengan Yeremi Pascal Eltondo dari Prodi Sistem Informasi dengan nomor NIM 055205168. Pada kali ini saya akan merevisi tugas saya pada tugas pertama di mata kuliah Algoritma dan Pemrograman. Langsung saja, yang pertama, soal diminta untuk membuat sebuah flowchart dan pseudocode dengan golongan A gaji 5 juta rupiah, B 6,5 juta, dan C 9,5 juta. Lalu untuk setiap karyawan jika mereka lembur untuk 1 jam 30% dari gaji pokok, untuk lembur 2 jam 32%, 3 jam 34%, dan 4 jam 36%. Jika dia lebih dari atau sama dengan 5 jam, maka gaji lemburnya 38% dari gaji pokok. Langsung saja kita kerjakan untuk flowchartnya. Yang pertama, saya akan menentukan terminator terlebih dahulu. Untuk ini, saya akan menandakan bahwa proses akan dimulai. Saya akan menulis start. Selanjutnya, saya akan mendeklarasikan variabelnya, di mana variabel di sini, deklarasi untuk variabelnya, variabel di sini ada beberapa, yaitu mulai dari gaji pokok, lalu ada golongan, gaji lembur, lalu jam lembur, dan yang terakhir total gaji. Selanjutnya, saya akan menentukan input untuk memasukkan golongan terlebih dahulu. Nah, jadi berikut tampilan dari flowchart yang saya buat. Secara garis besar seperti ini, saya jelaskan persatu persatu. Untuk flowchartnya sendiri dimulai dari start. Start ini, setelah start ini kita akan mendeklarasikan variabelnya. Ada 5 variabelnya, yaitu yang pertama variabel gaji pokok, golongan, gaji lembur, jam lembur, dan total gaji. Selanjutnya, kita akan melakukan input golongan. Kita masukkan golongannya. Jika dia termasuk golongan A, jika ya, maka gaji pokoknya adalah 5 juta rupiah. Jika tidak, kita akan cek apakah dia masuk ke golongan B. Jika iya, golongan B, maka gaji pokoknya adalah 6.500.000 rupiah. Jika tidak, kita akan cek ke golongan C. Apakah dia termasuk golongan C? Jika ya, gaji pokoknya adalah 9.500.000 rupiah. Setelah itu, kita akan memasukkan atau input jam lembur. Jika karyawan melakukan lembur sama dengan 1 jam, jika ya, maka gaji lemburnya adalah 30% dikali gaji pokok atau 30% dari gaji pokok. Namun jika dia tidak melakukan lembur, maka akan langsung di total gaji pokok ditambah dengan gaji lembur. Gaji lembur itu sendiri kalau tidak melakukan lembur adalah 0. Lanjut lagi, jika dia tidak lembur 1 jam, dia lembur 2 jam saja.
Maka jam lembur 2 jam ini, jikalau jam lemburnya 2 jam, jika iya maka gaji pokoknya 30 gaji lemburnya 32% dari gaji pokok. Selanjutnya, jika dia lembur 3 jam, tidak 1, tidak 2, melainkan 3 jam. Jika iya, gaji lemburnya 34% dari gaji pokok. Namun jika dia lembur sama dengan 4 jam, maka gaji lemburnya adalah 36% dari gaji pokok. Namun jika dia tidak lembur sampai 4 jam, melainkan dia lebih dari 5 jam atau sama dengan dari 5 jam. Jika jam lemburnya adalah sama dengan atau lebih dari atau sama dengan 5 jam, jika ya, maka gaji lemburnya adalah 38% dari gaji pokok. Setelah itu, dia akan memproses di mana total gaji adalah gaji pokok ditambah dengan gaji lembur. Setelah itu, sistem akan menampilkan output dari total gaji tersebut. Setelah ini, proses ini sudah selesai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pseudocode-nya. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pseudocode-nya. Yang pertama, berikut adalah pseudocode yang saya buat. Yang pertama, kita menentukan deklarasi. Dimulai deklarasi tersebut adalah golongan jam lembur, gaji pokok, persen lembur, gaji lembur, dan total gaji. Lalu selanjutnya, kita punya input golongan dan input jam lembur, di mana golongan dan jam lembur dimasukkan. Yang pertama, kita akan menggunakan fungsi if untuk kategori gaji sesuai dengan kategori masing-masing. Yang pertama ada A, B, dan C. Untuk A kategorinya ini gajinya, untuk B segini, dan untuk C dengan gaji berikut. Lalu untuk selanjutnya kita akhiri dulu, lalu kita masuk dengan perintah baru, perintah jika atau diskonjungsi. Lalu konjungsi if, mohon maaf maksud saya implikasi jika if. If ini jika jam lemburnya 1 jam, maka persenan lemburnya 0,30 atau sama dengan 30%. Lanjut lagi, untuk persenan if-nya, jika dia 2 jam, nanti persenannya 0,32. Untuk angka desimal ini didapatkan dari perhitungan sebagai berikut. Perhitungannya yaitu tadi di soal 30%, itu kita bisa sederhanakan jadi 30/100, di mana 30 dibagi 100 hasilnya akan menjadi 0,30. Yang selanjutnya lagi 0,32 itu dari 32/100 atau sama dengan 32 dibagi 100, 32%. Dan hasilnya akan menjadi 0,32. Kalau kita lihat di sini polanya dia akan naik 2 sesuai dengan angka selanjutnya untuk bilangan desimal untuk menghasilkan persenannya. Setelah itu, setelah fungsi ini dijalankan, selanjutnya kita mengakhirinya dengan memasukkan tanda ini. Mengakhiri implikasi jika. Selanjutnya, gaji lembur dan gaji pokok. Nah, untuk itu gaji lembur kita dapat hitung dengan cara gaji lembur, gaji pokok dikali dengan persenan lembur. Persenan lembur tadi yang kita bahas di sini. Persenan lembur itu ada yang 38%, 34%, sesuai dengan ketentuan jamnya. Setelah itu total gaji pokok ditambah dengan gaji lembur. Jadi
Hasil dari gaji lembur ini akan ditambah dengan gaji pokok sesuai dengan kategori. Outputnya itulah hasil gaji yang akan diterima oleh karyawan tersebut. Demikian presentasi dari saya untuk tugas pertama ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata maupun tulisan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.